Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Haleluya. Lu apa namanya? Pot alas nih. Liu nih pada. Gak aku doang. Tujuh. Tentu dengan alasan pangmaan kan yang luwes, mana luwesek yang cerah nih. Monggonya coba terus. Artinya berjuang dari Bali sebawa 5. Oh, 5 dari Bali ini. Wayang, dengar sama dengan mati, nyoman, ketut. So sampai wayang balik dibawa dari Bali. Yang ngilih-ngilih itu. Dulu dia yang diilih-ilihkan begitu waktu bawa kemari kan pasti bayi katanya pas merah-merah Pak Yan Beni itu. Karena beliau sadar jadi beliau apa? Ingat bagaimana perjuangan kakek yang kandung dulu bahwa lewat tadi Pak Masri cerita pagi itu luar biasa perjuangan kita punya orang tua ini bawa 5 anak yang 1 masih merah Pak Beni itu. Lalu kemudian sampai di sini berjuang lagi mereka tambah dapat 2 yang tadi banyak baca riwayat singkat itu Pak D dapatnya di sini karena masih ingin cari yang 1 perempuan. Sudah dapat 6 ini pemain voli. Akhirnya karena Tuhan mungkin ya sudah kasih saja. Apa yang tenaga mau untuk gedung masih banyak. Karena dulu kan ada televisi, ada rekreasi hiburan, banyak penting bat kan bat. Masih gelap, ada listrik juga kan. Ya sudah dapatlah Nyoman Arniki. Sehingga lengkaplah. Kan kalau angka dalam kitab suci angka sempurna itu angka 3 dan angka 7. Angka 7 sempurna karena penciptaan itu 7 hari. Hari ke-7 istirahat. Sama, penciptaan hari ke-7 istirahat. Karena sudah dapat perempuan 1. Istirahat. Gak apa-apa kan, daripada kita khotbah kematian nangis-nangis, sudah cukup nangisnya. Kayak kemarin itu pokoknya pikiran saya itu di rumah. Dengar, karena dari kecil ada sama-sama dengan kakek, dadong, apalagi saya cucu paling belengih sebenarnya. Ibu, ini jangan tertawa nih. Saya ini sempat ya, di sekolah itu sampai sudah kelas 2 SD itu masih nangis-nangis terus. Masa depan suram sebenarnya. Satu kali tidak naik kelas saya. Itu karena kelakuan nenek satu. Kenal mereka. Saya tidak tahu adalah anak ini. Jadi apakah anak ini nanti pastor? Tapi satu kali tidak naik kelas saya. Kelas 1 ada Mumindar sini kan? Mumindar juga. Saya tidak naik kelas satu kali. Itu sama-sama dengan salah satu ini. Itu satu angkatan. Akhirnya saya jadi tidak naik kelas. Nah, karena tidak naik kelas maka jengah bayu kan. Masa saya ditinggal sama teman-teman ini. Padahal saya paling tinggi juga. Nah, lalu tetapi setelah itulah proses kehidupan. Tapi meskipun anak yang tidak naik kelas ini di SD, pada saat diakon saya jadi kepala sekolah SD. Jadi kalau di riwayat hidup itu ingat-ingat ya, kepala sekolah SD Katolik Sinisir Modo Indi. Dan sekarang inilah buah-buah dari kerja keras seorang almarhum Inyoman Antonius Inyoman Rotok, menghidupi 7 anak di tempat yang kayak Musa. Pokoknya pergi, nggak tahu tuh Sulawesi itu di mana, nggak tahu di sana itu mau bisa hidup atau enggak. Orang teman keluarganya di Bali bilang, mati wajib ya konyang,
mau panah, tarik nuwaro bekat persik, mau mati betul. Pokoknya dipikir orang keluarga di Bali sudah kalau merantau itu udah mati lah itu, karena tahu kemana kan, apalagi di hutan masih hutan, lah kayak sekarang lah. Paling lain. Tetapi itulah karena keyakinan, karena iman, karena perjuangan, maka tapi tentu bukan hanya kakek saja dengan teman-temannya waktu itu. Maka sekarang kita generasi penerus ini seharusnya mesti punya semangat yang sama. Contohnya satu saja, contoh kecil saja, ngai panah. Masa yang pertama bisa sampai 7 kita cuma 1, 2. Tiga pastor sedap, saya panah, saya kurang. Pastor lagi itu enggak. Bisa masuk kawin. Tidak, tapi itulah karena banyak anak banyak rezeki kan, banyak anak banyak rezeki. Wani-wani dalam kan pikul kayu, aman. Jadi, lah besi, oke lah 2. Akhirnya apa? Kalau punya 2, mama, papa, anak 2. Kan ujung-ujungnya kita mati juga. Orang tua sudah tua mati. Tinggal 2, berikutnya mereka beranak 2 lagi. Tidak pernah bertumbuh di sini. Dari segi jumlah, maka bukan soal ngeranyik ini, tapi ini serius. Nanti saya bantu dengan rumah. Pak Menurut selalu tanya gini kan, jangan gua mana gitu. Lalu yang kedua, berusahalah untuk didik mereka, didik secara iman Kristiani. Mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena bacaan pertama ingat tadi apa? Yang baca. Yang kelihatan itu apa? Apa yang kelihatan? Yang kelihatan gak nyata, tetapi fana. Yang tak kelihatan itulah yang abadi, yang kekal. Memang benar kita perlu berusaha, perlu bekerja keras, perlu cari uang, harta. Tetapi bukan itu memang kelihatan, fana. Ujung-ujungnya, tidak semua petik. Mana kamu bahas saja? Bisa. Nah, ada kan? Nah, itu fana. Yang tak kelihatan itulah yang abadi. Amal baik, kasih, hal-hal baik yang pernah kita buat, itulah yang mengangkat kita untuk sampai pada kehidupan kekal itu. Dan itu yang kita dambakan. Maka bersyukurlah kita juga orang tua lain. Memang cuacanya panas hari ini. Itu sebenarnya melatih kita supaya nanti kelakuan bisa. Karena pilihannya cuma 2, antara surga dan neraka. Di neraka ada AC. Kan di surga itu sejuk, nyaman, tapi di neraka kan selalu diibaratkan panas. Ya bersyukur kita biasa dengan panas. Yang bahaya itu orang berlinding, orang pemohon itu bisa dingin-dingin, masuk neraka, kaget, panas. Kita masih boleh. Tapi berubah kelakuan. Tetap berubah kelakuan. Bertobat segera seperti penjahat di samping Yesus tadi. Meskipun di akhir-akhir bertobat, tapi jangan langsung bilang, pastor, bacaan tadi itu penjahat nanti di akhir-akhir hidupnya baru dia bertobat. Nanti begitu juga kita loh. Sekarang biar jual buradul dulu. Nanti kalau sengal begitu loh. Sengal. Yo lo ingat bertobat. Nah, si kakek ini bukan karena sakit. Memang karena usia tua. Lalu saya selalu datang. Mungkin pastor yang selalu sering datang ke rumah itu, saya karena kebetulan juga ada beberapa program di Palu, saya bilang tadi malam, sering saya nyeliuh rumah. Biar cuma 1 hari, sampai 1 hari, kadang sampai di sini sore, siap malamnya, lalu paginya jalan lagi. Gitu.
Selalu ketemu dengan kakek bahkan seperti ayah sendiri juga. Mereka dua di sini ditinggalkan oleh istrinya. Saya tidak tahu juga karena angin apa ini jalur ini, semua istrinya yang pergi duluan. Coba lihat dari kau, sampai kau. Ada yang sudah dapat satu juga lebaran lagi. Melengkapi yang ada juga yang memang masih belum saja sampai gitu. Lihat saking kau ini. Istrinya lebih dulu pergi pada suaminya. Entahkah itu suami-suami takut istri. Di sini mereka itu berdua saja. Kadang saya itu sudah lelah dalam arti apa ya? Awal-awalnya saya sedih lihat bapak bangun jam 4, jam setengah 5, ya doa, lalu dia bikin kopi sendiri, dia masak untuk siapa? Untuk mereka berdua, laki-laki. Kadang saya tertawa lihat, kalau mereka dua buka baju, sama kan, kurus-kurus, mereka kurus-kurus kencang ini. Lalu mereka punya celana dua sama. Bapak anak sama. Saya juga rencana buka baju tapi tidak ada celana yang sama. Tapi sudah. Itulah kebahagiaan seorang anak, seorang cucu ketika tiba di rumah ada orang tua yang dilihat. Kadang sedih juga tak melihat sosok seorang ibu. Itu selalu rasa kurang soal di rumah. Sekarang sudah tinggal lagi. Satu. Maka kemarin itu pikiran saya itu di rumah terus. Setelah ini, bapak dia aja bukan menyesal saya tua jadi pastor. Begini kalau kami tua, saya nikah, dapat mantu Manado. Putih cikeng sebenarnya. Istilahnya seperti ubi kupas. Tapi pikir-pikir, biar pedas ajak ke cari asal wah itu. Akhirnya di awal akhir itu sudah. Tapi itu sebenarnya cuma tes saja. Bahwa ini laki-laki normal ini laku enggak ini di pasaran istilahnya kan? Coba laku. Tapi bertobat, ingat jalan. Lalu itulah teladan bagaimana berjuang dari si kakek. Saya berharap dengan perayaan ini kita semua belajar sesuatu. Tak apa-apa. Ide konsep khotbah saya itu sambrak. Karena dia baru potong tadi. Saya bilang ke pastor saya akan besok sharing saja. Dan inilah kami perjuangan orang tua dari dulu sampai saat ini meninggalkan anak-anak, cucu-cucu, sekarang sudah punya cece lagi. Anak-anak untuk cucu-cucu, mari lihat kita punya kakek yang hebat. Saya ingat waktu nenek meninggal, saya masih frater. Sekarang kakek meninggal, ada cucunya, dan dua yang pastor. Ini satu keistimewaan tersendiri. Maka untuk para cucu-cucu, cece, mari belajar dari kakek, tetap semangat berjuang. Kalau sekolah baik-baik. Lalu kemudian untuk anak-anak, orang tua kita ini, saya dari kecil itu, saya sadar sebagai manusia dari kelas 5 SD, kelas 6, itu sudah ikut turun ke sawah, pegang traktor, ngaret, memulung, pokoknya semua tuh kerja itu ikut kami buat. Maka saya tahu perjuangan orang tua dan saya tahu menghargai perjuangan orang tua itu. Apalagi SMP kelas 1 sampai kelas 3, saya merasa penjajahan di atas dunia harus dihapus. Ini cerita sedih ini kalian tertawa. Harus dihapuskan. Maka saya pikir-pikir kalau saya tetap di sini terus tidak belajar, tidak sekolah, maka tetap saya akan pikul-pikul terus gambar itu. Ini tangan ini, jari ini
Kalau salaman sama cewek takut. Karena liu bengkak-bengkaknya dulu. Apa namanya? Dulu. Karena bisa naik aret terus. Bismillah. Tapi sekarang kok mulai bolos. Lalu berusaha untuk sekolah, cari yang terjauh di Manado. Karena sudah tidak mau kerja. Tapi ujung-ujungnya sekarang banyak kerja juga. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa perjuangan seorang orang tua itu sungguh luar biasa. Dan satu momen yang bagi saya sampai saat ini terkenang dan seharusnya tetap kita jaga adalah orang tua kita ini mengajak anak-anaknya selalu berkumpul di Tabanan. Rumah tua dulu ada taban di situ. Pokoknya setiap malam itu kami ngumpul di situ, cerita, mekedean, itu yang kita rindukan. Nah, ada istilah Papua kan, ngeranyik. Nah, sekarang saya dalam hati bertanya-tanya, bisakah itu ketika orang tua ini sudah tidak ada, 7 orang ini mampu bisa bersatu enggak? Cucu-cucu yang 20-an itu bersatu enggak? Jaga kamu punya anak ini, 2 pastor yang selalu berkhotbah, lemah punyilnya, main mengasihi, main menciptakan kesatuan, tapi kalau keluarga sendiri tidak mampu menciptakan kesatuan itu, apa orang enak? Kalau doa aja pintu pasti. Itu yang pasti kita jaga. Kesatuan, kerukunan, kedamaian. Masing-masing mari kita seperti si penjahat ini bertobat, saling bergandengan tangan, berpelukan. Janji Bapak Ibu orang tua saya, Pak Ian, Pak D, Pak Man, Pak Tut, punya Bibi, ciptakan kesatuan itu lagi, tumbuhkan kebersamaan itu, hidupkan itu. Meskipun Kak, Dado, orang tua kita sudah tidak ada, mari tetap kita saling mengunjungi. Jangan pernah lupakan rumah ini, tempat ini, karena dari sini kita berasal. Kita bisa jadi orang sekarang, anak-anak kita bisa jadi orang sekarang, itu karena dari sini itu. Saya sebagai seorang pastor selalu berusaha untuk menjaga itu. Bukan karena pastornya, tetapi itu martabat yang sungguh luar biasa yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita, bagi umat kita, bagi keluarga kita apalagi. Maka mari kita jaga bersama itu, bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk kita semua. Mari kita saling mendoakan satu sama lain supaya hidup itu yang kelihatan ini fana, yang tak kelihatan itulah yang abadi. Maka ciptakanlah kerukunan, kedamaian satu sama lain, kakak beradik, baku tegurlah, sapa, ciptakan itu kedamaian. Siapa yang tidak menciptakan itu kedamaian? Ya kita sendiri. Baku salah itu, salah pendapat itu biasa. Tetapi berani minta maaf dan berani memberi maaf, mengampuni, itulah ciri seorang Kristiani yang sungguh-sungguh mengimani Kristus. Mari lewat perayaan ini kita semua dipanggil untuk menjadi anak-anak yang baik, yang meneruskan perjuangan orang tua kita dan selalu mengusahakan kedamaian, kerukunan dalam hidup ini. Berkat Tuhan menolong kita. Membayangkan kakek melihat dan memandang dengan begitu sangat bangga
Memang saya tidak mempersiapkan diri untuk bawa renungan hari ini. Tadi di pastoran saya bilang Pastor Batu nanti khotbah, dia bilang kita sudah di malam, maksudnya waktu bisa ini. Lalu antara dua, entah nanti saya minta tolong sama Madi atau Wayan. Tapi sampai di sini saya bilang, Wayan, kau khotbah sebentar. Jadi terima kasih banyak. Saya percaya hari ini kakek bangga sekali. Saya pikir lama-lama juga tidak apa-apa karena di saat terakhir untuk kerinduan dia untuk bisa melihat memang tidak terpenuhi, tapi hari ini luar biasa. Pastor Wayan berdiri sebagai anak, berdiri sebagai cucu, berdiri sebagai pastor, begitu. Tadi ada yang bisik-bisik di belakang. Gimana kalau kita kerjasama dengan PLN supaya bisa dapat ketut? Jangan ditebalkan. Saya anak keempat. Awal saya datang di sini lalu bilang ini ketut tungke. Tadi saya lihat Pak Beni, kata Pastor Wayan yang dibawa dari Bali masih merah-merah. Saya membayangkan kalau dia merah terus tadi. Kita semua di sini dah. Sekali lagi banyak terima kasih Pastor Wayan, sangat meneguhkan keluarga. Saya sangat terbantu karena dia bicara memang sebagai pastor. Saya tadi tahan-tahan nafas. Mudah-mudahan sebentar tidak ada yang komplain dari om-om. Karena pastor nanti kita pegang menatap. Salut. Saya harus mengakui. Ibu Bapak saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya sangka menjadi hari yang berbahagia untuk orang tua kita yang terkasih, dua cucu yang sangat dia banggakan dan Ya